Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum syahiduna wa mursyiduna Syekh Ahmad Sahibul. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka oleh karena itu Abah menjawab bukan berarti Abah paling tahu ya tadi semua. Karena pada dasarnya perjalanan kita ini bukan untuk menjadi siapa-siapa ya. Pada dasarnya kita ini adalah yang paling penting menyadari ya. Sadar, karena kalau manusia itu sadar ya, maka insya Allah manusia itu akan mampu menyaksikan segala apa yang dia ingin saksikan ya sahabat. Sebagaimana firman Allah, pada saat nanti manusia itu keluar dari tubuh kuburnya itu ya, pada saat ruh itu sudah keluar dari jasad, maka segalanya nampaklah jelas ya, bahwa selama ini apa yang dilakukan itu adalah tidak lurus gitu sahabat. Nah inilah maka sesungguhnya adalah perjalanan kita hidup manusia adalah bagaimana menjadi Muhammad ya. Memuhammadkan diri tadi semua adalah tanpa menjadi Muhammad, tanpa bersama Muhammad. Maka disinilah Abah selalu ingatkan ada Nur Muhammad, ada baginda Nabi Muhammad. Kita harus mengerti dengan baik sahabat. Kalau dulu barangkali sering disembunyikan tentang hakikat Nur Muhammad, tetapi sekarang para ulamanya yang memahami satu persatu sudah kembali kepada Allah. Yang dikhawatirkan nih umat di akhir zaman ini justru adalah sudah ingin dunianya susah, ingin akhiratnya susah gitu kan tadi. Ingin ibadah juga susah gitu kan tadi. Dan sekarang kalau menurut Abah adalah waktu yang tepat, bukan untuk disembunyikan ya. Adalah bukan untuk karena sekarang sudah nampak kerusakan ya dalam berbagai kehidupan, bahkan di dalam lingkungan Islam itu sendiri. Manusia banyak melakukan ritual, tetapi dia adalah dibangun dengan landasan dasar dengan ketidaksadaran, sahabat. Maka nampak bahwa sesungguhnya manusia itu adalah beribadah, adalah dibangun dengan landasan, adalah ketidaksadaran, bisa nampak daripada tujuan. Maka banyak dari mereka ngerti nas, tapi tidak ngerti mafhum nas. Apa itu mafhum daripada nas itu? Dan apalagi mereka adalah sampai menemukan makosid.
Apa sih tujuan Allah? Kalau orang sebetulnya tujuannya kepada Allah dan Allah itu ahad, satu, harusnya orang berbagai cara, berbagai jalan, mau ngambil dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, dari manapun. Selama tujuannya adalah Allah, harusnya benar, gitu kan tadi semua. Harusnya tujuannya satu, ya. Itulah Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad mengatakan, kul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah, maka makosid yang kita tuju perjalanan rohani itu adalah kembali kepada Tuhan yang ilahun wahid, bukan ilahun yang tidak wahid tadi semua. Yang menjadikan manusia tidak bahagia adalah kenapa? Karena dia tidak berada pada ilahun wahid tadi semua. Terlalu banyak ilah-ilahnya, sahabat. Banyak ritual yang dilakukan kalau dikaitkan adalah dengan, kalau dia mengerti makosid perjalanannya adalah Tuhan, ya sahabat, maka tentu yang akan dia lakukan adalah tidak akan ribut dengan cara, metodologi, torikot, karena itu hanya tentang torik, ya sahabat. Nah, ini sekarang ini menunjukkan bahwa manusia dalam beragama tidak dalam kesadaran adalah suka ribut, nyalahkan, saling menyalahkan tata cara tadi semua, ya. Kalau tujuannya ilahu wahid tadi semua, ya. Insya Allah. Maka yang penting itu adalah kita dalam melakukan itu dibangun dengan kesadaran. Ya, karena kebanyakan dari kita adalah berada di dalam alam bawah sadar, ya sahabat. Abah sering sampaikan pada saat Allah melahirkan, menciptakan kita, menjadikan kita adalah dari awal adalah bahwa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, ya. Fahyakum, ya, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, inilah sahabat, sesungguhnya pada saat manusia terlahir ke alam dunia ini, di dalam surat itu dinyatakan kita ini mendapatkan kelupaan diri, hilang jati diri setelah kita dimiliki jasad, ya. Seperti halnya SIM card pada saat masuk ke HP, seolah-olah yang berkuasa itu adalah HP-nya. Padahal apa artinya HP itu tanpa SIM? Ya Allah, tolong. Apa artinya HP itu tanpa SIM card itu? Apa artinya tubuh ini adalah tanpa hidup? Ya. Apa artinya tubuh ini tanpa hidup? Tanpa hidup tidak bisa ada yang bisa kita lakukan. Nah, ini manusia yang sadar kepada hidup tadi semua, yang dikaitkan dengan sadar kepada nafas, maka sesungguhnya dia akan mengerti tadi semua. Kalau tanpa hidup aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini yang muncul sekarang adalah sebaliknya. Dia berbangga-bangga dengan casing. Aku Siemens loh, aku Samsung loh, aku ini Apple loh, dan lain sebagainya. Ataupun dia mau terbang ke Indonesia, dia ribut dengan pesawatnya. Aku Garuda loh, aku adalah Singapore Airlines loh, aku Batik loh, aku Jetstar loh, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagaimana juga alat peralatan kita di rumah, semuanya hidup karena setrum. Setrumlah yang membuat dia hidup. Maka seharusnya TV tidak boleh berbangga. Seharusnya kulkas tidak boleh berbangga. Seharusnya Magicom juga tidak boleh berbangga. Siapapun kamu, hei kipas angin, walaupun betul engkau bisa mengeluarkan angin, tetapi juga yang harus kamu pahami, kamu tidak akan hidup tanpa setrum. Gitu. Yang harusnya adalah kipas angin itu menyadari, mengenali siapa dirinya. Dia berterima kasih kepada setrum bahwa dia telah diciptakan, bahwa dia adalah untuk sebagai si jiwa, gitu loh,
untuk menjadikan makhluk yang bermanfaat mengeluarkan angin. Bukan sebaliknya. Si kipas angin itu malah berbangga-bangga dengan dirinya. Kalau nggak ada saya, kamu itu panas. Kalau nggak ada saya. Nah, itu artinya dia kipas angin yang lupa pada jati dirinya. Yang dia tahu adalah bahwa saya kipas angin. Apalagi ada merek kipas angin yang lain yang lebih murah. Wah, dia mulai banding-bandingkan, apa merek kamu? Gitu kan tadi. Padahal makosidnya sama, memberikan kedinginan, membuat angin, gitu loh. Nah, yang harus dikenali oleh si kipas angin ini adalah siapa dirinya itu. Ya, dia itu diadakan karena adanya setrum. Ingat itu. Mustahil di dunia ini ada TV, ada apa kecuali ketemu listrik dulu. Adanya setrum dulu. Muncullah muhaddas, barang-barang baru mengikuti. Jadi barang-barang baru ini adalah muhaddas, adalah barang-barang yang sesungguhnya ada karena adanya barang yang kodim, gitu loh. Ini harus dipahami sebagai sama nanti dengan diri kita. Kalau kita sudah mengerti, kita tidak akan, oh ternyata kata kipas angin kepada si TV, dia ngomong, ternyata kita sama, hanya tugas saja yang berbeda. Kamu adalah mengeluarkan gambar, tapi kamu harus kenali siapa sejatinya dirimu, adalah setrum, gitu kan tadi. Nah, di sini pun sebenarnya antara setrum, sahabat, inilah antara Allah hidup ya dan ruh. Tadi ruh dan jiwa sesungguhnya itu aja perbedaannya sama. Allah seumpama adalah setrum ya. Adapun atau hakikat Allah adalah ruh pada setrum itu, tetapi juga jiwa adalah setrum-setrum yang sudah masuk pada TV itu namanya jiwa. Jiwa manusia, si Andi, si Ahmad, si Ujang, siapa semua. Padahal sesungguhnya yang dia sadari oleh si jiwa itu adalah pada saat dia menyadari sebenarnya dirinya sebenarnya adalah ruh, gitu. Dan sebenar-benarnya ruh itu adalah hayat Allah, gitu loh. Jadi sebenarnya yang harus dia nyatakan, yang harus dia rasakan adalah hadirnya ruh sebagai Rasulullah dan hadirnya hayat sebagai Allah. Karena ruh itu adalah ada pada hayat, jadi hayatnya Allah. Maka itulah sahabat, orang yang sudah demikian memahami betul apa tubuh saya ini, apa hakikat tubuh saya ini, kenapa saya sombong, apa perlunya saya sombong. Oh ternyata pada saat saya sombong itu justru saya merugikan diri saya sendiri. Ternyata pada saat saya benci itu merugikan diri saya sendiri. Ternyata pada saat saya marah itu merugikan diri saya sendiri. Ternyata pada saat saya merasa kaya, merasa hebat, ternyata merugikan diri saya sendiri. Merasa iri, merasa dengki, ternyata saya merugikan diri sendiri. Karena semakin muncul sifat basyariah tubuh, maka kembali sifat siruh tenggelam ke dalam. Padahal kita ini butuh bahagia dengan Rasulullah. Rasulullah tidak akan hadir padamu tadi semua kalau yang ada kamu. Nah, dan Rasulullah, bersama Rasulullah selalu ada Allah. Maka disitulah, maka dikatakan awwalu ma khalaqallahu nuri. Itu awal yang asal. Awwalu ma khalaqa, tapi di situ khalaqa, tapi ja'ala sebetulnya. Aku menjadikan, aku mentajalikan diriku sebenarnya adalah menjadi nur, kata Allah. Tuh. Awwalu ma khalaqallahu ruhi, dan aku pun mentajalikan dari ruh itu, dari nur itu adalah ruh. Tuh. Siapa ruh itu? Rasulullah. Nah inilah Rasulullah yang bukan manusia. Bayangkan oleh kamu, Masya Allah, jat laisa kami selihi, punya Rasulullah manusia. Itu ada Rasul Allah, ada Rasulullah, kata Abah juga, ada Rasul Allah. Kalau Rasul Allah itu meninggal, tapi Rasulullah tidak akan meninggal. Itulah hakikat Rasulullah yang sejati. Dan manusia sudah melupakan yang ini. Hakikat Rasulullah yang sejati. Yang dikatakan oleh Allah adalah makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Ini yang ada sebelum ada seluruh
Rasul Allah itu yang ada sebelum ada makhluk ini, yang ada sebelum ada yang ada ini, karena dia adalah walakin Rasulullah, dialah Rasulullah. Siapa dia? Dialah Muhammad. Siapa Muhammad itu? Adalah wujud Allah. Jadi Tuhan Allah, ya, di alam kosong, di alam ahadiyah, di alam robbaniyah, di alam ketuhanan yang tidak ada satupun bersamanya, dan hari ini pun tidak ada satupun bersamanya, gitu loh. Dia mentajalikan karena dia ingin dikenali. Ana kuntu kanzan mahfiyah. Ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi. Aku ini goibul goib. Tapi yang goibul goib itu dia sudah tadi ibaratkan kosong, sudah jadi kapas tuh. Nah inilah kapas, inilah Nur Muhammad. Maka dari Nur Muhammad itulah muncul nanti dari kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain sekarang menjadi baju. Anggaplah seluruh makhluk ini termasuk kita ada baju, tapi sesungguhnya semuanya berasal dari Nur Muhammad. Muhammad yang bukan bapa dari seseorang. Muhammad yang lam yalid walam yulad. Muhammad yang tidak akan kenal mati. Muhammad yang tidak pernah tidak ada. Ada pada seluruh makhluk dan nyata pada seluruh Rasul Allah yang menjadikan maung manusia unggul. Manusia unggul adalah Masyaallah, sini semangat. Iya. Yang Rasulullah itu adalah maung unggul. Manusia unggul adalah manusia yang merupakan yang sudah mengenal hakikat Rasulullah pada dirinya. Dia tidak akan digonjang-ganjing tadi semua. Dia akan tenang hidupnya. Tadi badannya dia tenang, dia mau pakai baju apa juga tenang, mau makan apa dia juga tenang. Tadi semua. Nah, istilah sahabat, selama menjadi manusia jasad kita tidak akan pernah bahagia. Demi Allah, manusia jasad itu berjalan 100 meter saja matanya akan selalu apa yang dia diinginkannya. Itulah yang membuat lelah dalam hidup. Dan yang demikian tidak bisa ruhnya langsung pulang pada Allah. Karena dia terjebak dengan segala apa yang nampak di muka bumi ini. Nah inilah, pahami tentang Rasul Allah itu. Dan pahami tentang Rasulullah. Rasul Allah dan Rasulullah. Anggaplah kayak presiden. Nabi, presiden-presiden Indonesia itu katakanlah dia adalah Rasul Allah. Nabi tubuhnya. Dia manusia. Maka dia manusia. Maka itulah Nabi Muhammad pun beliau adalah sesungguhnya. Ya itulah karena beliau bernama Muhammad. Sebetulnya nama beliau Ahmad. Ya beliau sendiri yang mengatakan. Dan Allah sendiri mengatakan. Maka itulah hakikatnya adalah ismuhu Ahmad. Kenapa? Karena kita pun Ahmad sesungguhnya. Makanya Abah suka amalkan, pejamkan matamu, katakan asyhadu anni Ahmad ainul haq. Semuanya ruh kita ini Ahmad tadi semua. Asyhadu anni Ahmad ainul haq. Maka dikatakan lenyap aku ke dalam kosong. Ya. Maka Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Tuh. Jadi yang namanya Muhammad itu adalah gelar, ya. Maka disebut Muhammad pangkat, gelar kepada tubuh yang sudah kenal pada Ahmad, yang melebur pada Ahad, tuh, ya. Maka nanti ada zikir Ahad, ada zikir kun fayakun, itu adalah dengan persamaan dengan nafas. Pada nafas kita selalu bersama Ahmad, ya. Yang sing penting tubuh kitanya menjadi Muhammad dulu tadi semua, ya. Jadi sahabat, bedakan ya antara Rasul Allah dan Rasulullah itu. Rasulullah itulah Muhammad yang ada sebelum ada Adam. Rasulullah itu adalah Muhammad sebelum ada makhluk. Karena dia adalah wujudullah. Wujudnya Allah. Tadi setelah dia mentajalikan menjadi nur, karena dia ingin dikenal, nur terjadilah pada Muhammad, disebutlah Nur Muhammad. Sebetulnya banyak ayat dalam Al-Quran Allah bicara tentang Nur Muhammad.
Cuma manusia kadang-kadang membedakan mana Allah bicara sebagai kepada Ahmad, mana bicara pada Muhammad. Contoh adalah tadi pada saat Allah bicara kepada Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nah, itu kepada Nabi Muhammad tadi semua. Ya, tapi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu Nur Muhammad. Ya. Kemudian kata Allah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, itu Nur Muhammad tadi semua. Tapi katakan bahwa Muhammadur Rasulullah. Nah, siapa itu di situ? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Siapa tuh di situ? Ya. Jadi termasuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa itu di situ? Muhammad atau Nur Muhammad? Baginda Nabi Muhammad apa Nur Muhammad? Tapi nggak bisa dipisah sebetulnya, karena Nabi Muhammad adalah merupakan perwujudan hakikat Nur Muhammad yang paling sempurna. Beliaulah tajalli, seolah-olah dari Rasul yang 25 yang wajib diketahui itu, Muhammad itulah berasal dari Adam. Tubuh Muhammad itu Adam, terus ke situ sampai di penghujungnya dia menjadi Isa. Barulah itulah ya, maka beliau itulah memang kesempurnaan daripada, seolah-olah kalau Nur Muhammad itu 100%, maka pada diri Ahmad itulah tajalli 100%. Rasulullah itu Nur Muhammad tajalli pada beliau. Pahami ya sahabat. Tapi dari seluruh nabi-nabi juga sama Nur Muhammad pada dasarnya. Yang pada Nabi Ibrahim itu Nur Muhammad. Yang pada Nabi Musa juga Nur Muhammad. Yang pada Nabi Isa itu adalah Nur Muhammad. Pada Nabi Ahmad itulah Nur Muhammad sesungguhnya. Maka ini tidak boleh lagi kita sembunyikan. Ini tidak boleh lagi kita apalagi manusia sekarang sudah kehilangan ini, sehingga pada saat dianggap bahwa maka sekarang kenapa muncul sesungguhnya adalah agama itu kan yang sekarang adalah milad Ibrahim, itu adalah muncullah 3 anak Ibrahim kan, Yahudi, Kristen, Islam. Disinilah sesungguhnya mulainya friksi agama sesungguhnya. Padahal Islam itu adalah dibawa oleh Ibrahim dari sebelumnya. Ya, karena agama yang berserah diri itulah. Maka dalam sholat kita, dalam tahiyat akhir kita selalu dibawa nama Ibrahim. Dalam iftitah kita adalah doa yang merupakan dari isi Al-Quran yang merupakan kisah Ibrahim. Ya. Nah inilah sahabat ya. Kalau tidak demikian berarti kita ini, maka kenapa sekarang ini misalnya adalah Yahudi, Nasrani, termasuk Yahudi, Nasrani, Islam ya saling berantem tadi semua. Sama saja kayak Rasulullah itu presiden. Adapun Rasul Allahnya ada pada Soekarno. Mana itu budak saya sih. Iya, tapi kan di luar kayaknya berisikin gitu. Ya, itulah Rasul Allah ya. Kalau seandainya presidennya itu adalah presiden ya Rasulullah, ya sudah ada presiden. Nah yang menjabatnya itu adalah tadi ada Soekarno, itulah Rasul Allahnya. Nabi dia manusia, maka dia akan meninggal secinta-cintanya kamu sama Soekarno. Tidak boleh sekarang ini berbangga-bangga kepada Soekarnoisme tadi semua. Akhirnya nanti pindah kepada Soeharto, jadi Soehartoisme. Begitu pindah kepada Habibisme, Gus Durian, Megawatisme, Jokowisme, nanti inilah akan terjadi pecah. Seharusnya adalah Rasulullahnya adalah Muhammad, Rasulullahnya itu adalah presiden. Siapapun dia, dari Nabi Adam sampai pada Nabi Isa, sesungguhnya Rasulullah yang sama. Sampai Nabi Muhammad itu Rasulullah yang sama. Tapi nanti walaupun Indonesia ya kita diharapkan, dari Indonesia itu kita diharapkan kita diharapkan di penghujung, maaf nih saya ada ribut nih, ada kamar tetangga nih tadi semua ya.
Ya, inilah sesungguhnya. Maka inilah sekarang Indonesia pun menjadi carut marut tadi semua sahabat. Karena tadi ada Gus Durian, ada Soekarnoisme, ada Habibisme, ada Jokowisme. Akhirnya terjadilah berantem tadi semua. Padahal sebetulnya kalau mereka ngerti makosid, presiden itu adalah tugas buat seluruhnya. Dan presiden itu satu, yang menjabatnya lain-lain. Ini pun hampir sama sesungguhnya tentang Rasulullah Nur Muhammad dengan nabi-nabi itu ada Rasul Allah yang pada mau manusia unggul itu adalah merupakan, pahami ya. Maka sebenar-benarnya Rasulullah itu tidak punya keturunan tadi semua. Yang punya keturunan itu Ahmad tadi semua. Yang namanya keturunan, makanya jangan ribut urusan duriat lah tadi semua ya. Itulah kenapa ilmu duriat dan ilmu nasab tidak terlalu diagungkan. Para pukoha-pukoha kita, para ilmuwan kita dari awal nggak ribut urusan nasab ya, karena nggak ada pentingnya nasab itu sebenarnya. Karena nasab itu bicara pada tubuh itu, bahkan sebaliknya perjalanan kepada Allah itu harus dihilangkan tadi semua. Tubuh kita inilah lawan kita, tubuh kita lah musuh kita, tapi tubuh kita lah juga sahabat kita. Dan itulah Allah mengajak kita bahagia, jasadnya bahagia, ruhnya. Kita harus bahagia dua-duanya. Jangan ada prinsip begini, ya biarlah saya susah di dunia ini, yang penting mati. Coba, ini ciri orang yang tidak sadar. Kalau orang itu sadar, tidak akan bicara begitu. Baca Quran, baca huruf, apa semua ini mudah-mudahan jadi pahala kepada Allah nanti. Coba. Itu sahabat, kalau kalian paham, tapi terserah. Ini kan Abah menyampaikan ya secara hakikat. Silakanlah semuanya tadi semua. Yang kalian akan sadari itu nanti adalah pada saat ruh keluar tadi ya. Maka di dalam surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhal yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Tuh, pada saat kamu sudah keluar dari tubuhmu, kamu akan melihat amal kamu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka engkau akan melihat amalmu dengan jelas. Oh, ternyata selama ini saya salah tujuan. Tuh, disitulah dia akan menyaksikan sahabat, amal yang dibuat oleh tubuhnya ataukah amal yang dibuat oleh ruhnya, oleh Allah. Inilah makanya idza zulzilatil ardu zilzalaha, itulah tentang kematian sebetulnya, bukan kiamat hancurnya dunia. Tadi semua ya. Wa qala insanu ma, kenapa ini? Nah itu sama aja, coba lihat nanti kamu. Pada saat ruh kamu keluar, kamu bertanya, ini jasad saya diapain? Ini tubuh saya diapain? Pada saat dimandiin, hei, ngapain kamu ini? Kamu tuh gak pernah merasa mati kok. Karena mati itu tidak ada, kata Abah juga. Mati itu tidak ada. Ya, karena kita ini ruh, kecuali kamu makhluk jasad. Kalau kamu makhluk jasad, ya jelas jangankan kita. Nabi Muhammad saja, Nabi Ibrahim yang mulia saja, Nabi Muhammad yang agung saja, Nabi Isa yang kata Allah terkenal di dunia dan di akhirat, tetap mati. Nah inilah juga orang-orang yang tidak sadar bahwa Nabi Isa akan lahir lagi. Tadi semua, karena agamanya tidak pakai akal tadi semua. Maka kaidah mantek itu sahabat, bagaimana kita berakal dengan benar adalah tadi. Maka dalam membuat tarif jami'un, mani'un, munakis, mutorid. Bisa mutorid ya, bisa jami' ya, bisa mencakup nggak ini? Tadi semua ya. Logikanya tadi, karena tadi kata Allah, awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi, awwalu ma khalaqallahu kalam, ilmu, nur. Dari kalam itulah Allah akan mengajarkan kepada, di mana kalam itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allama bil qalam. Tuh. Allamal insana, tuh.
malam ya'lam. Sudah ada Rasulullah yang akan mengajarimu sebenarnya. Kalau kamu mengerti guru sejati. Siapa guru sejati itu? Rasulullah yang ada pada seluruhnya. Sebagaimana ada pada Ahmad, pada Isa, pada Ibrahim, pada Musa, sama. Cuma tentu mereka adalah naba, tubuhnya adalah dirahmati. Karena tadi mereka pun sebetulnya bukan tanpa perjuangan, sahabat. Gitu. Dan mereka pun jangan hanya dipandang sebagai sosok, tapi harus dipandang sebagai peran. Karena mereka adalah kita. Kita pun, makanya pada saat bicara Ibrahim, kamu rasakan, kitalah Ibrahim itu, gitu loh. Pada saat bicara Namrud, tubuh kitalah Namrud itu. Pada saat bicara Musa, sebetulnya sedang bicara dengan kita juga. Kitalah ruh, kitalah Musa itu. Berarti kita harus berhadapan dengan Fir'aun, jasad kita itu. Pada saat kita bicara Adam, berarti tubuh kitalah iblis itu. Pada saat kita bicara Yunus, tubuh kitalah ikan nun yang menelan, menenggelamkan jiwa kita yang terkapar, tertidur, yang hilang kesadaran. Malah yang ibadahnya tadi, ikan nunnya tadi, yang ibadahnya itu Fir'aunnya tadi. Makanya tadi merasa lebih soleh, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih benar dari orang lain. Itulah Fir'aun. Tadi semua, bahkan merasa jadi Tuhan. Nah itu. Makanya tadi orang yang mengatakan ana al-haq dengan lisannya, itulah Fir'aun. Tapi kalau mengatakan ana al-haq dari dalamnya, benar. Ya. Maka kita harus pahami, benar. Benarlah hati kita. Dialah al-haq. Harus kita bahkan mengatakannya. Tapi bukan lisan dohir ini. Karena tubuh ini adalah Fir'aun. Maka tubuh ini adalah Ashabul Kahfi, adalah guhanya yang menelan Ashabul Kahfi 309 tahun. Sekarang ini sama kita ini, Ashabul Kahfi yang sedang tertidur di dalam kuburannya. Itulah tadi yang tertidur. Sebenarnya di sini pun kalian bisa bangun. Tadi semua kalau sebenarnya ada matahari yang masuk ke dalam guha, itulah nur. Tadi kalau kamu sudah menyadari Nur Muhammad yang ada pada dirimu, Rasulullah, yang dia adalah merupakan wujudmu Muhammad, tapi batinmu Ahmad. Tadi semua, dialah Rasulullah. Tadi semuanya, ya. Maka pahami ya sahabat tentang Rasulullah. Jangan tertipu lagi, gitu loh. Termasuk ya juga syahadat sejati. Syahadat sejati itu tidak mungkin satu makhluk, satu Allah. Bagaimana kalian ini? Mana bisa disatukan yang qadim dengan yang muhaddas tadi semua, ya. Maka syahadat itu sesungguhnya dalam syahadat sejati hanya Allah menyaksikan diri dohirnya Muhammad. Tadi ya Allah juga. Kan tadi Allahu nurus samawati wal Allahu mubtada. Dia adalah nurus samawat. Itulah khabar mubtada Muhammad. Maka itulah segala awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Nah, ruh itu satu, sahabat. Hayat itu satu. Maka jangan dianggap ruhmu ada di dalam tubuhmu, hidupmu ada dalam tubuhmu. Kamu disambungkan nyusuk dengan nafas. Tuh, di sini ada jantung. Makanya berhenti udara di sini ya, tubuh ini lunglai, tidak ada. Makanya tadi hanya kamu tuh sebenarnya udah mati, hidup sebenarnya. Begitu keluar itu mati sebenarnya. Mati, masuk lagi ke dalam hidup tubuh ini. Coba kalau berhentinya 10 menit aja dia keluar, kan ini kayak ingus. Nurullah, sirullah, nurullah, sirullah, nurullah, sirullah. Dari semuanya. Maka bagaimana kau akan bahagia di dunia ini tanpa nurullah, sirullah? Napas kamu dikira ruhnya ada di sini, maka disitulah orang-orang yang dia belum bangun dari tidur suka nuduh hulul, itihad. Ya iyalah, kamu nganggapnya Allahnya di dalam tubuhmu. Tadi semua orang lain itu ada juga yang beranggapan begitu. Tadi semua, ya. Apa yang berada yang meliputi pada diri kita ini? Ruh tidak, bukan di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di belakang, di bawah, di dalam, di luar. Tetapi disambungkan dengan tadi bersamaan dengan nafas itu tadi. Maka disinilah tentang manajemen nafas itu perlu.
Apa itu nafas, anfas, tanafas, nufus, napas masuk, napas keluar, nahan nafas. Tadi semua adalah bagaimana mengaturan nahan nafas tadi, napas masuk tahan tadi ya. Maka ada Ibnu Arabi mengajarkan napas masuk tahan ya, buang di hidung. Napas masuk dari hidung, buang di hidung. Napas masak dari mulut, buang di hidung. Napas masak dari hidung, buang di mulut. Masuk napas di mulut adalah tahan di mulut. Dari semua ya. Masuk napas di hidung, tahan di hidung. Menyadari kalimatnya sama ya, dimanapun posisinya, hanya membuktikan Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Coba tuh. Maka inilah ya, bukan ritual ngikuk semuanya, sibuk gede-gedean masjid. Maaf ya, maaf, bukan Abah nggak ini. Cuma untuk itu sekarang menurut Abah sudah dibuktikan lah, udahlah cukup menurut Abah. Tadi semua, jadi semua nggak ada hubungannya dengan gede-gedean masjid, nggak ada gede-gedeannya bagusan-bagusan suara adzan, nggak ada hubungannya dengan bagus-bagusan suara qiraat imam, nggak ada. Kalau kalian sudah sadar, tapi terserah. Abah hanya dari versi Abah yang insya Allah dari orang-orang yang sudah menyaksikan kayak itu. Ya, ternyata bukan itu tujuannya. Itulah makosid. Kita ngerti ya. Kita akhirnya sibuk dengan ritual, aksesoris semuanya dilakukan, tapi tujuannya nggak nyampe. Ya, sibuk berebut masalah kendaraan, malah nggak nyampe tujuan. Sibuk berebut tentang menyapai satu tujuan, tapi berantem di dalam cara menyapai tujuan. Tapi disinilah sahabat ya. Maka kembali lagi pahami tentang, maka disitulah ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, bahkan sebetulnya isbatul yakin. Isbatul yakin itu adalah kita yang membuktikan, karena iman itu adalah harus dibuktikan. Kan kita yang membuktikan syahadat itu, nggak bisa kita syahadat pinjam orang ya. Cuma persoalannya kata Abah juga, kenapa waktu kita di alam arwah sebelum ruh ditiupkan pada tubuh kita, kita ini mengenal Allah, ruh kita ini bersama Allah, karena ruh kita itulah kenyataan Allah, ainullah, hakikatullah, wujudullah yang bernama Muhammad itu. Ya, dia otomatis waktu ditanya alastu birabbikum, kita dengan pastinya mengatakan qalu bala syahidnya. Bahkan dalam sebuah kitab kita berdiskusi dengan Allah tadi semua tentang untuk kembali lagi ke diskusi dulu tetap ya, itu tadi semua. Tapi begitu masuk lagi ke tubuh, hilang lagi kesadarannya tadi semua. Yang ada saya, yang ada gua gitu. Kalau ibaratkan peralatan di rumah, TV berantem sama kulkas, sama magicom, wah merasa paling baik, merasa paling mulia, merasa paling berjasa. Padahal sesungguhnya, itu tadi semua, mereka adalah utusan ruh, utusan setrum untuk memberikan rahmat. Siapa yang membawa rahmat itu? Ruh. Itulah Rasulullah. Rasulullah itulah yang membawa rahmat. Maka seperti halnya tadi, pada saat Allah adalah laisa kamitslihi manis. Manis itu kan nggak ada wujudnya. Bagaimana bentuknya manis? Maka si manis mengutus Rasulullah Muhammad dalam wujud gula. Maka seluruh isi alam ini, kenapa disebutkan Muhammad rahmatan lil alamin? Itulah Nur Muhammad rahmatan lil alamin. Tadi semua Anda butuh air, maka hakikat Nur Muhammad itu terpancar dari 4 cahaya tadi. Narun, hawaun, maun, turabun. Tuh, pada saat alam ahadiyah ke alam wahdah, alam sifat, alam Nur Muhammad. Pada saat Allah itu dulu sendiri, tidak ada nama Allah. Siapa yang menyebutkan nama Allah? Tadi, maka yang lebih dahulu itu nama Allah itu Nur Muhammad lebih dahulu dari nama Allah. Justru nama Allah itu muncul dari Nur Muhammad, pahami itu. Nama Allahnya zat yang kosong tadi sudah ada. Yang sebelum sebelum ada kata ada. Sebelum ada kata ada itu ada gitu. Nah dialah tadi makanya Allahu Nur, maka terjalilah dia menjadi nur. Karena dia ingin dikenali. Anna kuntu kanzan mahfiyah fahbabtu an urafa. Tadi aku suka dikenali. Faholakul khalqa likai urafa. Tadi semua ya. Sesungguhnya
sebenarnya adalah ilmu mengenal Allah itu tidak ada yang bisa dipelajari sebenarnya, kan muncul dari kita sendiri, rasa, membuktikan sendiri tadi semua ya, dengan rasa dialah yang memberikan pengajian, makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan kenalilah Tuhanmu tadi, jadilah hamba, bukan disembah sebetulnya, menyembah, menjadilah hamba yang sejati, wa'bud rabbaka, pada Tuhanmu tadi, bukan kepada ilah-ilah yang lain, hatta ya'tiyakal yakin. Jadi iman itu bukan percaya, iman itu adalah yakin tadi semua. Nah, ritual kayak apapun kalau tidak ada al yakin tidak akan berdampak apa-apa, karena tidak terkoneksi. Itulah kenapa, karena bagi Nabi, la sholata illa bi huduril qalbi, tiada salat yang tidak tersambungnya, bahasanya qalbu, tapi pada dasarnya tidak. Itulah baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fa huwal mayit. Siapa keluar masuknya nafas ya yang dia tidak tersambung dari semua ya, dialah bangke tadi semua ya. Ya. Nah, inilah ya sahabat yang tadi semua, karena saya percaya semuanya adalah ingin pasti cunduk waktu dengan karena mangsa lah gitu ya. Sampai pada waktunya kita akan kembali pada Allah. Dan kembali pada Allah itulah napas yang terakhir. Set, keluar, nggak balik lagi dia pada tubuh. Udah, emang dia napas itu itulah tadi semua yang tiap hari keluar. Begitu, udah tadi semua. Itulah kenapa orang tenggelam mati, karena nggak bisa napas. Napasnya nggak bisa balik lagi. Itu tadi semua. Jadi intinya disitulah nafas, nufus, anfas, tanafas tadi semua. Tapi disinilah juga bahayanya pada saat kita adalah pada dasarnya diri kita yang sesungguhnya itulah bisa menarik segala kesulitan dengan napas. Pada saat kamu bernapas, kamu kan biasanya mengeluhkan masalah sambil napas tuh. Pada saat kamu sambil napas tuh mengeluhkan masalah, kau sedang mencatatkan kembali masalah itu. Maka itulah kenapa dalam rukun iman dan iman qada dan qadar, bagi orang yang sudah kesadaran, sudah ngerti, sudah aslama, dia tidak mau sakti, dia tidak mau pinter, dia tidak mau hebat, bahkan dia tidak merasa ada. Tadi itu bodoh-bodoh acan bahasanya. Karena dia udah manusia. Manusia itulah, lihatlah Nabi kita Muhammad. Beliau dilempar batu berdarah. Beliau lapar diganjal perut. Beliau istrinya menangis, pamannya menangis, manusia. Itulah di penghujung perjalanan kita sebetulnya menjadi manusia. Bukan jadi ulama, jadi kiai, jadi buya, jadi apa, jadi jago ini, jago itu, hebat. Bukan, justru makin melawan. Itulah Firaun. Walaupun jadi merasa kiai, ulama, buya. Nah, inilah orang-orang yang tadi hati-hati di pondok pesantren juga. Merasa jadi raja, feodal. Sama saja, kamu juga tidak akan bisa apa-apa. Justru disitulah tadi semua ya. Hati-hati ya dengan hal-hal yang kita ini, kembalilah kepada manusia. Karena perjalanan manusia itulah, manusia jangan merasa jadi manusia itu paling sulit, sahabat. Jadi sulit tadi semua ya. Makanya kenapa nggak ada manusia kaya yang ingin orang kaya, tuh orang yang ingin kaya itu orang tadi semua. Orang pinter tuh, yang pinter tuh orang tadi semua ya. Nggak ada manusia pinter, nggak ada manusia kaya tadi semua. Orang tadi semua, mana tadi semua orang hebat, nggak ada manusia hebat. Karena manusia itu tidak hebat, tidak pinter, karena dia adalah hamba. La haula wala quwata illa billah. Tadi semua, bukan ingin kebal, bukan ingin sakti, bukan ingin napak sancang, bukan ingin urus bumi, bukan ingin toyul ardi melipat bumi. Jadi makhluk manusia yang pada saat nggak ketemu nasi lapar, tapi sadar la haula wala quwata, bahwa yang berikan kekuatan Allah. Tuh, ini orang saumnya rajin, tapi ingin sakti ya, sama aja bohong. Tadi semua, justru saum itu kan kata Nabi apa? Untuk merasakan bagaimana laparnya orang lapar, bahwa kita tidak berdaya, bahwa akan gagah dengan nasi yang memindahkan makan dari pindah ke malam,
bukanya maghrib, pada makan juga. Udah waduh. Ternyata yang tadinya gua kiai, gua ustad, gua jawara, begitu nggak makan segitu aja, kata Allah, di mana kamu itu? Inilah yang harus sadar urip, sahabat. Bahwa sesungguhnya sehebat-hebatnya kita, kalau nggak ada hidup, apa yang bisa dilakukan? Yang jadi profesor itulah yang hidup. Yang jadi dokter itulah yang hidup. Yang bisa menolong itulah yang hidup. Yang bisa masak, yang hidup. Yang bisa ke kantor, yang hidup. Coba, silakan. Itulah dalam bahasa Sunda, lumampah ulah ngalengkah, indit bari cicing teh eta. Sadar kepada yang hidup, bahwa tubuh ini hanya bisa bergerak. Wayang ini adalah digerakkan oleh dalang. Nampak aku wayangnya, aku dalangnya. Tetapi yang dalangnya bukan tubuh ini. Maka kata apa? Dibagilah syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Maka ada jasad, ada hati, ada ruh, ada syir tadi semua. Jasad untuk melihat piilnya, hanya untuk melihat piilnya saja. Jadi kita jalan saja udah sholat tadi semua. Kalau sadar ini piilnya, sholat itu. Sholat saja maksiat kalau sadar Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi nggak sadar pada urip tadi semua. Begitu habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal berikan keselamatan ke kanan, rahmat, kasih sayang, berkah, keberkahan. Ini Assalamualaikum, dia aja yang gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, Assalamualaikum, berikan keselamatan, rahmat, kasih sayang, dan keberkahan. Ditambah 2 rakaat, 4 rakaat, merasa makin hebat. Keluar dari dalam kamar merasa mulia. Melihat, inilah ya sahabat. Maaf. Sesungguhnya tadi nanti juga kalau udah ruhnya baik, memang seharusnya jasadnya soleh, ruhnya arif tadi semua. Tapi jangan juga kalian juga yang tidak mau melaksanakan syariat. Ya, syariatnya ditinggalkan. Syariat itu luas maknanya. Syariat itu tidak salah. Makanya tadi kata Abah tentang cara. Mau terbang ke Indonesia tentang cara. Yang penting tujuannya satu. Yang penting silakan menggunakan cara apa. Ada manusia yang mengenal berjalan pada Tuhan itu yang top down dari atas. Dia kenal Allah dulu. Sebetulnya para nabi dan para rasul itu dari atas dulu. Makanya Nabi Muhammad ada lebih 17 tahun. Tidak sholat, tidak apa. Sebetulnya belum sholat sebagaimana sholat. Belum tadi semua. Justru ada bagaimana mengenali diri, mengenali Allah dulu. Makanya jangan aneh kalau orang sekarang ini, gue kemarin Profesor Buya Sakur datang ke gua, ada orang yang nyinyir tadi semua. Siapa? UAS tuh tempat tadi semua. Nabi Muhammad itu di Gua Hira, UAS. Aduh, kamu ini kadang-kadang tahu dalil tapi lihat semua juga. Lihat aulia kita semua di gua, bukan di masjid. Karena masjidnya mana? Di tubuhnya itu. Innama ya'muru masajidallah. Bereskan masjidnya ini dulu. Innama ya'muru masajidallah itu ini. Jadikanlah tubuh kita masjid Allah. Tempat sujud. Sujud. Nah, cuma tidak mungkin kita tubuh ini bisa masjid Allah sebelum tubuh ini tadi menjadi Muhammad mim. Yang kan jadi masjid tuh. Karena mim lah sujud menjadi masjid. Karena mim lah Islam. Lahirkan Muhammadnya jadi Muslim. Karena mim lah ihsan itu menjadi muhsin. Karena mim lah bahwa iman itu jadi mukmin. Berarti Muhammad. Nah, makanya tadi rasakan dalam wujud dohirmu adalah mim ha mim dal. Tapi syaratnya sudah jadi Muhammad, maka harus alhamdulillah. Maka alhamdulillah sesungguhnya wujud tubuh kita, alifnya kepalanya, lam tangannya, ha dadanya, mim udalnya, dal kakinya. Kalau sudah alhamdulillah berarti seluruh alif lam lil istighraq, seluruh puji milik Allah. Nah di sini lagi udah nggak ada lagi kafir-kafir mengkafir tadi semua. Maka orang-orang yang semacam itu termasuk Abah nggak apa-apa disesatkan, dikafirkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Adakah Nabi yang tidak datang tidak dikafirkan, tidak disesatkan, tidak dimurtadkan, tidak diborok, bahkan dibunuh? Bagi Abah saya tuh nggak ada masalah. Saya harus menyampaikan yang hak adalah hak. Tadi semua. Buat apa jadi mayoritas kalau salah? Dan inilah harus ada bagian dari orang-orang yang siap mengorbankan jiwa raganya. Adalah untuk itu. Kulil haqqo walakana murran. Apa Nabi Muhammad kalian nggak pernah dengar kisahnya? Sedemikian dahsyatnya. Ya.
ya perang berdarah-darah tadi semua. Tapi bukan itunya yang harus esensinya. Artinya menjadi seorang rasul itu adalah tidak mudah, sahabat. Lihat Nabi Isa, di ujungnya kan dikejar-kejar. Lihat juga Nabi Musa, bagaimana dikejar-kejar Fir'aun sampai nyebrang lautan dan lain sebagainya. Lihat juga Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud sampai dia dibakar tadi semua. Ya. Itu memang dibakar punya dua arti, syariat dan hakikat. Dibakar memang masyarakat saat itu marah pada Ibrahim karena dia membalikkan keadaan seperti hari ini. Barangkali banyak ulama yang marah sama Abbas itu. Karena inilah kenyataan. Kita harus meluruskan segala apa. Nggak usah takut, takutlah pada Allah. Itulah kenapa innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang disebut ulama itu yang takut pada Allah, bukan takut dicaci manusia, bukan takut disesatkan manusia. Nabi dan Rasul kita sudah membuktikan jiwa raganya. Lihat pada saat Bani Ad, Bani Samud berhadapan Nabi Sis, bagaimana dengan Nabi Hud berhadapan juga Nabi Nuh, sampai akhirnya dia harus naik ke atas perahu. Semua Nabi itu diboro, sahabat. Orang-orang yang ingin meneruskan agama Allah itu harus siap disesatkan. Kalau ingin menegakkan agama Allah, kamu takut dengan manusia, berhenti. Takut dengan miskin, takut dengan kehilangan jemaah, takut kehilangan murid. Apa? Maka kata Abah tidak pernah menginginkan murid siapapun. Karena saya tidak butuh tadi semua. Saya hanya satu yang saya takut, Allah. Karena saya sekarang pun bisa dihentikan oleh Allah, bisa dimatikan oleh Allah. Darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Ayo hanya takut saja pada Allah. Buat apa ngaku ulama tapi takut pada jabatan, nggak mau menyampaikan yang hak, takut seandainya saya ini kan Rais PBNU, takut dengan jabatan, saya ini ketua PBN, waduh, apa itu kayak begitu. Nah, inilah yang tadi semua kalian juga sama, membela orang-orang yang nggak benar itu, yang mengaku dzurriyyat Rasulullah. Nggak ada Rasulullah itu, maka Muhammadun ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, dia lam yalid walam yulad. Maka dalam kisah Ahmadnya sendiri, Qasim kurang apa? Qasim Abdullah Ibrahim diwafatkan 2 tahun oleh Allah. Itu pada kisah syariatnya. Tapi kisah hakikatnya juga harus kalian pahami. Karena kalau tidak maka rusak umat ini semua. Marilah kita luruskan semuanya, sahabat. Agama itu cinta, agama itu kasih sayang, tadi semua. Maka ada dikir lisan, lanjutkan dengan dikir. Dari lisan masuk ke hati, dari hati masuk ke rasa, dari rasa masuk ke mesra, dari mesra masuklah ke cinta. Kalau udah cinta, mahabbah, lahirlah sabar, sifat Allah pada diri. Sabar dalam hidup, sabar menerima segala apa, sabar bahwa mengerti tujuan hidup. As-sabur, Allah lah tadi semua. Maka nanti muncul. Maka kalau ingin kita ini bersama dengan Rasulullah, karena sahabat, semuanya kalau kalian sadar kepada Rasulullah yang ada pada diri kalian, ya, yang dia udah Allah berfirman bahwa wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Itulah maka setiap kelahiran bayi dimerhabakan tadi semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul siapa itu yang hadir itu? Bukan anakmu, dialah Rasulullah. Ruhnya itulah Rasulullah. Itu masih murni. Ya Nabi salam, marhaban ya tadi, marhaban ya Nurul Aini. Ya. Marhaban ya Nurul Aini. Ya. Itulah. Kenapa begitu udah besar sedikit sudah lupa, mulailah ulang tahun yang dia ulang tahunkan jasadnya terus tadi semua. Padahal waktu datang kelahiran yang disambut Rasulullah, kullu mauludin yuradu alal fitrah. Kenapa ada Rasulullah yang lahir? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang untukmu Rasul pada jiwamu. Kau malah tadi semua Rasulullah yang sejati kau abaikan. Bagaimana kau bisa hidup bahagia di dunia ini tanpa Rasulullah? Tanpa Rasulullah, Nabi kita Muhammad Ahmad tidak akan sampai menjadi Rasulullah Muhammad tanpa Rasulullah Nur Muhammad itu yang ada pada dirinya. Dan dia tidak wafat.
ya sahabat. Ada pada seluruh manusia. Bahkan hari ini pun masih ada yang melanjutkan nasihat itu. Makanya semua isi Al-Quran terhimpun dalam Fatihah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim di situ berhimpun. Siapa yang muka alif, maka Bismillahirrahmanirrahim itu dulu ditulisnya pakai alif. Sekarang udah hilang langsung ba. Mana mungkin semuanya, walaupun alifnya tidak disebut, dia ada alif. Disitulah kelebihan ilmu. Bagaimana ilmu merekayasa, luar biasa. Kalau ngerti ilmu nggak ada masalah. Alif ditaruh di depan, taruh ba. Siapa yang muka alif harus lewat ba. Siapa itu? Nur Muhammad, Rasulullah, sahabat. Itulah Rasulullah. Dan tidak ada yang bisa, ya karena yang disebut Rasulullah itu titik ba itu. Bukan manusia, dia Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dialah Nur Muhammad itu. Siapa Nur Muhammad itu? Allah. Kan kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Maka segala yang ada di dunia ini berasal dari ruh yang sama, ruh Muhammad. Pahami? Awwalu ma khalaqallahu nuri, nurku kata. Awwalu ma khalaqallahu ruhi, ruhku dari ruhi. Awwalu ma khalaqallahu kalam, awwalu ma khalaqallahu akal. Inilah karena adanya kalam yang mengajarkan butuh akal. Nah, inilah manusia sekarang sudah beragama tanpa akal. Semuanya hanya taklid buta, semuanya hanya ngekor, semuanya hanya ngikut. Yang ngekor itu sudah tadi. Makanya surat pertama Al-Baqarah setelah Fatihah, kunci kamu kenali, kunci itu adalah tubuhmu sendiri. Barulah masuk ke mana? Masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam apa? Jam berapa ini? Tadi semua. Masuklah ke dalam surat Al-Baqarah. Tadi kamu masuk surat Al-Baqarah tanpa alif lam mim. Oh, diawali alif lam mim. Alif lam mim mustahil akan kau raih sebelum kau mengerti Al-Fatihah. Disebut Al-Fatihah, Mufatahah. Awalnya muwajahah, mufatahah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, ma'rifah, mahabbah. Itulah awalnya mufatahah, kunci. Kunci mobil tidak sebesar mobil, tapi tanpa kunci mobil nggak bisa berjalan. Kunci rumah tidak sebesar rumah, tapi tanpa kunci rumah tidak bisa dibuka. Kunci diri, suratul Fatihah. Maka inilah suratul Fatihah. Pahami. Baru ngerti alif lam mim. Siapa alif? Siapa lam, siapa mim. Siapa muka alif, harusnya melatih pun. Hilangkan dari dohirnya. Tadi. Alif lam mim. Maka itulah syahadat. Engkau menyaksikan syahadat di situ. Ya. Baru di situ nanti akan membuktikan dalikal kitabul la raiba fihi hudal mut alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus masuknya Al-Baqarah, dia ngerti. Oh, saya ini harus menyembelih saya sendiri. Di Al-Baqarah dikisahkan Musa bagaimana menghidupkan orang mati. Ambillah sapi, sapinya betina. Habis itu ada tidak boleh tua, tidak boleh terlalu muda. Sapinya berwarna kuning yang sangat menarik. Sapinya tidak pernah digunakan untuk membajak. Sapinya tidak pernah digunakan untuk pengairan. Ditanya oleh orang Israel, ya Musa, jelaskan secara hakikat. Nah, akhirnya jelaslah sapi itu ternyata bukan sapi. Ternyata tubuh kita sendiri. Muncullah ayat di situ, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Artinya kau tidak akan kenal dengan hakikat Nur Muhammad itu selama kau tidak pernah urus tubuh ini. Maka tubuh ini urus, mandinya diurus, makannya diurus. Bagaimana mandinya? Tadi la ilaha illallah, sucikan jasad. Allah sucikanlah hati. Sucikanlah jiwa. Guyur pada semuanya. Mandi 9, 3 di tengah, 3 di kanan, 3. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, engkaulah yang bisa memindahkan tempat yang sebaiknya. Munjalan mubarakah. Pindahkanlah aku. Rabbi adhilni mudkhala sidqin wah. Terus begitu. Mandi itu. Baca pada saat mandi. Ya. Tadi adalah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Bacakan pada akhir. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Kan dari kamu ingin bahagia kan? Ingin cinta. Dari semua. Bersama Allah yang maha mencintai. Ya Wadud, ya Wadud, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Tiupkan 7 kali, tiup pada air. Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul Rabbi bihaqi nur Muhammad. Guyurkan pada tubuhmu. Buat minum, bacakan juga.
Sebelum makan istinja awal, istinja akhir, tadi semua ya. Karena kalau ini nggak diurus tadi semua, nggak soleh badannya, bagaimana? Tidak mungkin arif ruhnya. Sekarang banyak orang belajar tentang ilmu ma'rifat, hanya tahu teori. Tapi karena tadi membiarkan jasadnya masih jadi babi, masih jadi anjing, masih jadi kebo, masih jadi sapi yang digeret-geret, suruh pergi ke Mekah. Tadi semua, ya ngekor aja kata orang, tadi semua. Ditawarin adalah al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'il jannah. Apa? Pulang dari seberangkat pelit, balik pelit. Berangkat susah, balik lebih susah. Tadi semua. Karena kita masih mengekor, jadi ekor. Yang punya ekor itu binatang. Padahal Allah sudah menyuruh. Baginda Nabi mengatakan, kullukum ra'in. Kamu adalah pemimpin. Maka ayo bangga pada dirimu. Hargai dirimu. Hormati dirimu. Cintai dirimu. Sebelum kau mencintai siapapun, apapun. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat. Maka akan muncul nanti dari ilmu yakin ke ainul yakin, dari syu'aul basyirah, dari basyirah apa namanya, dari pikiran akan muncul basyirah, syu'aul basyirah, pikiran yang bercahaya akan membawa kepada ainul basyirah. Syu'aul basyirah akan merasakan engkau dekatnya dengan Allah. Orang sudah merasakan dekat dengan Allah, itu udah pasti tidak membutuhkan pahala, bukan surga. Tidak ada yang selain Allah di hadapannya. Nggak ada bidadari, nggak ada surga, nggak ada ini, nggak ada dipan dari emas. Aku nggak peduli. Bahkan nggak perlu ada sekalipun, nggak apa-apa. Nah itu. Kalau orang itu sudah sadar, ternyata Allah segala-galanya. Tadi semua. Ya, itu Allah hanya menguji makhluk. Dia hanya ingin melihat tadi semua. Dia bernyanyi, madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Kau suruh pilih yang mana, katanya. Allah sudah itibarkan lewat seseorang, lewat nyanyi lagu madu racun. Tapi sebetulnya itulah yang dihadapi manusia sekarang. Selalu ingatnya, madu racun, madu racun. Yang menciptakan madu dan racun nggak kelihatan. Surga, neraka, surga, neraka. Yang menciptakan surga dan neraka nggak kelihatan. Lailatul Qadar, yang punya Lailatul Qadar nggak kelihatan. Pahala, pahala, pahala. Yang punya pahala nggak kelihatan. Coba. Dulu para ulama, itu sahabat, itu dan makomnya adalah disesuaikan dengan keadaan zaman. Hari ini tidak boleh kita di situ. Karena kehancurannya sudah nampak. Ya, bahkan kehancurannya bukan lagi di kalangan bodoh, bukan di preman, di kiai-kiai sekarang. Yang ditangkapin gara-gara kasus bos. Bahkan maaf ya. Termasuk kenapa Menteri Agama di kita ini. Maaf ya. Kalau seandainya Menteri Agama sudah dibui gara-gara berbuat jahat, terus yang dipimpinnya itu rakyat apa? Kiai-kiainya itu apa? Selain hanya bungkusan tulang dan badut-badut yang sebetulnya hanya cari makan aja sebenarnya. Nah inilah ya, silakan. Kalau untuk menyatakan yang hak adalah pahit, sahabat. Ya. Tidak ada orang-orang yang mau ceramah kayak begini gratis dan lain sebagainya. Maaf ya. Tapi ya tadilah kenyataan tadi semua. Artinya bagi orang-orang tertentu, bicara 10 menit aja sudah wani piro. Nah inilah ya. Masih banyak sahabat guru-guru kita sejati yang semua yang ada. Tapi mereka tidak akan pernah mengakui mereka adalah seorang guru. Itu aja persoalannya. Silakan tinggal batin kalian yang akan menemukannya. Dari kekosongan kalian yang akan menemukannya. Tadi semua. Sehat semua. Mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf sekali lagi ya. Tugas bagi Abah adalah hanya untuk saling mengingatkan di antara kita semua. Yang bicara tidak lebih baik dari yang mendengarkan, bahkan lebih buruk, bahkan segalanya. Bahwa saya kata Abah juga bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Istilahnya kita hanya sama-sama. Tadi semua ya. Itu saja barangkali karena Abah menjawab daripada kegelisahan umat. Ekonomi susah. Kalau ekonomi saja udah susah, Abah kasih tahu. Akhirat itu 1 miliar kali lebih susah. Di dunia saja kalian masih banyak berhubungan dengan teman. Dunianya kelihatan, lautnya kelihatan, mobilnya kelihatan, ATM-nya di mana-mana. Bisakah kalian ambil? Apalagi akhirat pun. Yang semuanya hanya kamu sendiri. Maka jangan buang-buangkan waktumu.
tadi. Maka kalau ingin segala apa makhluk dia, temui dia, pemiliknya. Tapi dia punya Rasulullah, utusannya. Itu saja tadi semua ya. Kau bersabar dengannya, kau berjalan dengannya, sadari kehadirannya, maka bicaralah padanya dari sekarang. Jangan lagi sakiti dia. Yang Tuhan yang meliputi dirimu, inna rabbaka ahata binnas. Rasulullah yang ada pada dirimu. Semuanya ya. Sehat semua panjenengan. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.